Nah itulah yang 20 sifat Nabi yang masuk di dalam diri kita dengan berkatnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi itu tadi kita mendapat kegembiraan dan kesenangan. Pian bisa tertawa, pian bisa makan, pian bisa minum, pian bisa guring karena berkatnya Nabi. Nabi itu bisa guring, hati sidin kada guring. Nah kita ketujuh bisa Allah mendapat masalah, mata bapajam, hati kada guring, itu dapat masalah. Kalau Nabi tidak ada masalah. Kenapa Nabi? Karena Nabi yang dikasihi Allah, yang disayangi oleh Allah. Mudahan kita sama dengan disayangi oleh Allah seperti Nabi lah. Yaitu tentang sifat 20 yang tazali hadir di dalam diri kita, yang bagian kedua. Itu tersimpun 25 Nabi semuanya. Kemarin baru sampai di Nabi Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bitadhkiri sayyidi walidi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nurina bi qulubina Muhammad imam ahli irfan wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi wa adwabihi ila yaumil mizan. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa billahi rabbil islam bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sadid lisani wahdi qalbi bizahir nabi wal ali uskun nakum ya ahlan darab ya ahlan batin ya ahlan nubah ya ahlan nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waqad qala Allah sallallahu alaihi wasallam, bermula menyatakan daripada yang kita himpun di dalam beberapa hadis menunjukkan bahwasanya kita ini tidak luput dan tidak lepas daripada hal hadis. Jadi manusia itu jangan sampai lepas daripada Al-Quran dan hadis. Dan adapun kesempurnaan daripada sembahyang kita itu harus mengerjakan dengan ikhlas di dalam 3 perkara. Pertama, bahwa engkau tuntut dengan sembahyang engkau itu ridhanya Allah, dan jangan engkau tuntut ridha manusia. Bila pian tuntut ridha manusia, maka pian itu kena lengah, bisa menimbulkan sesuatu di dalam hati pian, umpama ya macam-macam lah bahasanya. Dan keduanya, bahwa engkau itu ketahui taufik itu daripada Allah. Jadi apabila kita mendapat taufik itu daripada Allah, maka engkau itu bersungguh-sungguhlah engkau melakukan ibadah kepada Allah. Jadi karunia taufik daripada Allah itu bersungguh-sungguh kita melakukan ibadah awan Allah. Yang ketiga, bahwa engkau peliharakan pulihmu akan sembahyang engkau, dikekalkan akan dia. Artinya dikekalkan akan dia, dikekalkan akan dia artinya daripada kehendaknya Allah yang memberikan hidayah tadi, hawadeh kita, ampun kita. Lalu kita ini bersifat yang mati menjadikan hidup. Artinya yang mati menjadikan hidup, kehidupan itu ada yang diberikan oleh Allah, hidayah kepada kita tadi. Kekalkan itu yang hidayah tadi kepada Allah. Maka pian bertemu dengan hakiki daripadanya Allah. Disitulah pian mesra di dalam beribadah dengan Allah. Kekhusyuan hati pian, itu yang menunjukkan atas bagi kita. Jadi kita pian ditakuni Tuhan, pertama Adam, kedua Nuh,
ketiga Ibrahim, keempat Ismail, kelima Ishak, keenam Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Shu'aib, Saleh, Hud. Jadi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Amunnya pian itu kita mengakui, aku mengakui sifat-sifat Nabi 25 Nabi, sedangkan pian tidak bertumak minah. Jadi orang sembahyang itu semua dari rukun ke rukun itu harus ada tumak minah. Kan semalam sudah ada yang berapa lawas itu sudah ada, kalau tumak minah belum ajarkan. Lebih baik kita ulang malam ini. Arti tumak minah itu ketika kita berdiri dengan hebat, itu kemarin sudah kita ulang lagi. Jadi berdiri botol, jangan berdiri batol. Berdiri betul, tegaklah betul itu tidak bergerak. Apabila bergerak itu betul, berarti kalian berdiri betul namanya. Tegak disiplin, karena kita menjaga dan memelihara itu adalah anugerahnya Allah. Gunakan anugerah itu dikala pian waktu sembahyang. Amun sudah hampir sembahyang terserah pian menggunakan apa lagi. Dikala sembahyang barang berbakti bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pian itu tahu namanya hak pian, namanya hak manusia. Contoh, bilanya pian menuntut hak manusia, maka pian itu beribadah awan Allah, berarti beranjak-anjak, cepat. Nah, hilangnya rukun tumak minah. Tumak minah itu antara hitungan ke hitungan, pahamlah maksudnya hitungan ke hitungan itu apa jurang bersekat-sekat. Bersekat itu apa jurang? Berjadak jika bahasa orang wahini. Bakumat. Nah, jadi kumatnya itu beda-beda, ada nanggana, ada nang halus, ada kumat titik 2 di atas. Nah, jadi supaya membedakan yang mana hak, yang mana yang batil dengan Allah. Karena pian tuntutnya yang 25 ini akan menuntut pian dari Nabi Adam. Aja Nabi Adam, aku berikan engkau dengan kesempurnaan aku dan jahirku ini kuberikan pada engkau. Kenapa engkau gunakan dengan yang kayak itu? Nah, dituntutnya karena Nabi yang kelima, apa yang 25 ini, situ tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Itu dulu jawabannya. Dan kemudian daripada itu kita berdiri betul tadi. Kalau rukun sembahyang itu ada 13, kalau lah pertamanya, kedua berdiri betul, gitu kan? Nah, apalagi? Apa yang ketiga apa? Marah ini iya amin. Mudah-mudahan pian ingat berataan, ingat kawan ini dia Allah dia kena ngadu maghrib. Ketiga takbiratul ihram. Nah, jadi yang mana? Jadi ketika waktu ibadah itu, misalnya usalli fardhu al-barakati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bila pian adaan lillahi ta'ala, apa kemarin? Bilanya adaan lillahi ta'ala, rukunnya ada berapa semalam? 14 gitu berarti 17. Hah? Bila adaan lillahi ta'ala itu berapa semalam? Berapa ya? 13 kan? 13. Bilanya lillahi ta'ala pun berapa? 17. Ya kan? Bujur-bujur itulah. Nah, ini kita supaya tahu tumak minah. Nah, kayak sujud ulun riong juga, ulun belajar sedikit, saya akan ambil paham. Nah, kayak sujud tuh harus tumak minah. Subhanallah, 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 Allah berbuat. Itu kan ada tumak minah. Bacaannya itu paham nggak ya? Tumak minahnya itu kita ada sujud itu udah rel. Lu rancak mengatakan orang tuh sujudnya Allah diberi juga. Nah, itu kan berteman minah. Mestinya Rabbik firli warhamni, itu namanya tumak minah. Paham lah?
bersekat-sekat. Supaya apa? Jelas. Pian pun paham. Amun pian baca wajib Rasulullah ada mati. Wih, ya Tuhan, bingung malaikat mencatat. Ada mati sih dia. Lalu yang datang ada dari Allah itu apa? Rukun, bukan amal. Yang diharapkan itu rukun dan amal. Itu yang diharapkan oleh Allah. Bila rukunnya bagus, amalnya bagus. Maka yang ditanya itu rukun dan amal. Nah itu tuh sebagai tamsilan itu sudah kenal lo lanjutkan. Nah jadi di situ apabila kita melakukan tadi kayak sami Allahu liman hamidah, begana dulu nih. Tidak sami Allahu liman hamidah langsung turun bawah tangannya. Begana sami Allahu liman hamidah. Jajarkan antara bahu ini nah. Jangan belakang ini, kemudian sejajar ini antara dengan talinya pasangan. Ya, sami Allahu liman hamidah langsung bagaimana dulu sami Allahu liman hamidah. Nah ini namanya rukun. Bunyi kepada diri kita itu namanya tumakninah. Nah itu kita cukup tuh jumlahnya tak. Lalu kita menghitung. Ini lanjutin yang kemarin ulang. Jadi terhitung daripada usalli itu termasuk daripada niat. Kemudian kita membaca takbiratul ihram itu menyempurnakan daripada rukun takbir. Kemudian lagi apa? Kita membaca wajjahtu wajhi doa iftitah. Itu menyandarkan diri kita kepada Allah. Wajjahtu, aku hadapkan mukaku. Wajhil ladzi fataras sama wati wal arda, dengan saksiku 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saksiku 7 lapis langit batis pian bujurakan. Nih, jangan mincing kayak ini. Bila mincing ini situ kiblat. Bujurakan, ranggangnya sekilan laki-laki, dibini sini. Apa nih setabah ini. Jadi bila kita membaca wajhil ladzi fataras sama, wajahku hadapkan saksi 7 lapis langit, pian usali sudah usali farda juhri arba rakatin sudah bujur. Samawati wal arda batis pian nangkanya bumi tidak bisa menyaksikan pian. Paham gak kada? Jadi bila batis pian bujur nangka ini, lalu langit menyaksikan mangkat takbir, malaikat langit mendoakan, lalu malaikat bumi ini mendoakan juga. Amun batis pian nangka itu berarti lepas daripada doa. Nah itu namanya ini ada orang rajin sembahyang sejadah orang jejaknya, bilang saya itu kalau aja nggak, ya itu yang diturutin nanti itu. Kita ini Imam Syafi'i. Nah, anak itu salah kan? Bapak juga, cuman kan kalau belajar di sini ikuti seperti itu. Orang wali-wali itu yang dipakai. Betis langsung bilang kan si jaga orang dijajak. Ada anak dijajaknya betis nih, buku panjang kalingkingnya nih, kalingking betis tuh. Jajak tarik kurang, jajak tarik kurang, jajak siding juga. Berdarah betis orang, kuku panjang. Apa panjang-panjang kayak itu kalau buah gugur. Lagu buah itu berbala. Kalau rapat, kalau pina pecah buah. Nah jadi gitu. Itu adalah rukun. Rukun gerakan rukun sesuaikan dengan hati. Apa rukun? Nah kayak misalnya pian bergerak dari gerak ke langkah, dari rokok lalu iktidal, itu rukun namanya. Nah di dalam rukun itu ibadah pian. Nama ibadahnya pian baca Subhanallah azimi wa bihamdi, itu ibadah pian. Nang rukun bergerak itu tuh kurang sembahyang. Dia kalau bacanya tumbang lo cukup ampar tapi membayar itu sembahyang ngarannya.
Rukun isinya apa mana? Ya nampin baca. Bila membacanya isi dengan tumakninah. Paham enggak tumakninah? Yang kita subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi Allah rabbil alamin itu ada tumakninah itu. Rukun jadi dapat ilmu namanya dapat. Itu kita sholatnya itu dikumpulkan, kemudian dilimparkan ke wajah orang yang sholat itu. Berarti kita ada terima itu ditolak. Imamnya seorang lebih daripada imam. Jangan mau barakah. Berarti kita ada dapat pahala imam. Misalnya Pak Imam, imamnya cepat, Allahu Akbar. Kita belum untung sudah berdulunya. Berdiri biar lebih sedikit. Lalu kita dapat pahala jamaah. Kalau kita membarakah, hilang pahala. Pahala berjamaah hilang, pahala Jumat hilang. Ini di Jumat masjid itu banyak angkat imamnya. Imamnya juga ada tahu. Aku ini jabat ham. Isi Fatihah itu pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Artinya kita menyebut nama Allah. Allah sebut dengan Allah. Allah kita puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita baca alhamdulillah, kita memuji dengan Allah. Pertama kita bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kasih sayang dengan kita. Puji Siti. Alhamdulillah, aku puji Engkau ya Allah demi langit 7 lapis dan bumi semesta alam ini untuk aku puji. Paham lah pian? Nih, alam ada nih di pemberian Tuhan. Nah, udah kita puji Siti. Dan paham namanya. Nah itu lo lanjutkan dulu kayaknya. Jadi bila ada imamnya jangan mencela aku udah siapa imamnya cepat benar itu aja. Jangan. Kita menyalahkan orang belum tentu salah. Kita ada bujur belum tentu bujur. Nama hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman logika bicara menyenangkan itu dulu di sedikit tidak membatalkan Jumatnya kita, tapi kita pahala dapat jamaah. Iza qulta li sahibika yaumal jumu'ah. Jumu'ah bukan Jumat. Ini kan kadang habila itu Jum itu hari sehari. Jumu'ah itu seminggu dapat pahalanya. Kasihan yang lain. Ini ada hari Selasa naas. Nyaman muha naas. Tuhan baikkan bagi yang baik. Masa naas? Naas itu bilangan kita. Jangan menghilangkan itu. Menghina Allah. Tapi kalau dia sebujur karena celaka, hari juga Selasa itu celaka sobat. Tapi punya bujur, apapun naas, apapun tidak akan pernah celaka. Karena Allah yang memelihara. Allah dan menjaga. Ya itu. Kembali kita kepada pembicaraan. Jadi kita ketika berdiri, dari berdiri itu tadi, berdiri betul, kemudian kita membaca Fatihah. Kemudian kita rokok. Tadi kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya mengucap dengan Allah. Lalu kita puji Allah. Allah memberikan kasih sayang dengan kita. Paham gak maknanya? Allah itu memberi kasih sayang dengan kita. Kita puji Sidin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Sidin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan kasihnya sayangnya Tuhan. Sayang Sidin kita. Cuman kada terpaham ini. Itu sudah ada di YouTube, sudah ada itu ijazahkan Fatihahnya itu.
Malam ini belum ijazah. Kira tuh, artinya belum ijazahkan lagi. Nah itu ada sudah di YouTube tadi masa tentang Fatihah. Nah jadi situ makna daripada kita. Nah jadi kalau ulangi lagi tadi ketika kita rukuk itu rukun. Sami Allahu liman hamidah itu rukun. Cuma bila nyatu liman hamidah bagaimana dulu. Ajar kita Allahu Akbar. Membacanya takkan Subhanallahil azim wa bihamdi. Janganlah takkan. Berarti bilang itu pada batu makminah. Ini bilang rata-rata berat kan kayaknya kayak itu kan. Coba biar itu orang nak batu makminah tenang. Rezekinya bagus. Ada parlo tamak dengan harta orang. Kenapa? Allah menjaga. Orang dapat duit banyak, sudah tenang. Sedangkan duit biasa aja. Karena kan memiliki. Tapi bila sudah hendak, jadi kun payakun. Jadi siapa yang menghendaki? Allah. Bahkan Hawa dulu yang kaya biar memakai ilmu dia. Masa ada Hawa? Hawa kan? Dia orang Hawa apa? Canggih ada lagi ada Pak. Bisa Hawa. Nah jadi ketika kita rukuk, nah ini kemarin kan sudah bedakan rukuk sifat ada 7 sifat. Kan kita tahu 7 sifat kita rukuk. Pertama jidat, kita kalau semalam 2 tangan. Ini 3 sudah jidat sama tangan. Sujudnya bahkan kalinya kayak takbir. Jangan sujudnya kayak ini. Tuh nangaran. Ya rancaknya ini sudah rancaknya. Sujudnya ada sini. Sujud isi parak dada sini. Masa tak dada sini sujud. Awak beneran boleh juga datang sujud lembak. Sujud tangan kayak apa? Kalau kayak apa? Kita mengangkat takbir boleh tekan ke asal. Sujudnya tenang ke asal. Allah boleh tekan ke asal tenang Allahnya. Paham gak sujudnya nih? Misalnya sudah coba paham ada kami kalau sujud yang mentah. Jadi anda tangannya tuh pasakan kayak ini pulang. Jangan di sini sujudnya. Itihi pun Arab kan di sini mana sujudnya sampai apa takbir. Udah ben ka Makkah datangnya mang tamu. Nah jadi itu 3. Pertama jidat. Nih jidatnya artinya orang yang mulia. Jidati bahasa Arabnya jidat yang mulia. Kenapa tersungkur di bawah sama dengan kaki kita sederhana kaki. Hinanya Pak, hinakan lagi kaki kita. Jadi dapat kemuliaan di hadapan Allah. Pertama jidat, kedua tangan, 3 lutut 2, 5 batis berdiri, 7 masuklah sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. 7 sifat sudah masuk. Duduk ayat akhir. Batis rangka ini mukhalafatuhu lil khawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Sifat 20 masuk. Apa ngalihnya? Cukup jumlahnya bilangan dari sifat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya namanya nyambet je gawi. Coba digawi dulu mah bujur-bujur. Bila pian hendak bujur tadi atau bila nyapian tumak minahnya pas bacanya jadi kada dituntut oleh 25 nabi. Nabi Adam kena marah dengan pian. Oi, kenapa berdirinya goyang-goyang kayak ini? Awak anu goyang juga. Lain kalau maaf sudah Tuhan tuh uzur. Nya Tuhan tuh kan bener bungkok lambat sini. Ngarep uyuh. Uzur namanya. Nah kita anu ini ada nang bangka sebelah batisnya. Bayang mak sebelah kenapa? Batis itu kesamutan karena Tuhan. Itu uzur. Apa-apa. Kalau sudah Tuhan kan kurang sudah nilainya. Makanya lagi anu ini dikuati ibadah. Kalau kita sudah paham dengan ini, karena dituntut Nabi Nuh. Nabi Nuh itu menuntut pian, karena kayak apa tuntutan Nabi Nuh? Bila pian menantang dalam keadaan rokoknya, Subhanabil azimi wa bihamdi 3 kali membaca cepat, maka dituntut oleh Nabi Nuh. Bila pian sami Allahu liman hamidah, dituntut Nabi Ibrahim.
Samiallahu liman hamidah. Maha mendengar. Siapa mendengar? Nabi Ibrahim, orang yang berilmu. Nah, karena tutup sujud kena samiallah. Imamnya, nih perhatikan, bila imam samiallahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana lakal hamd. Bila imamnya samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, berarti kan buat makmum. Tuntut lalih Nabi Ibrahim. Awas, kena hati-hati. Nah, jadi bila imamnya samiallahu liman hamidah, hanya dia Rabbana lakal hamd. Ini ada imamnya samiallahu liman hamidah, makmumnya juga sama, ada belajar. Contoh Nabi Ibrahim gini tuh. Ketika pian sujud, hendak sujud, belum sujud, hendak sujud, itu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail hendak sembelih, sujud ini. Nah, karena pian salah pemakminannya, dituntutnya kena semuanya. Lalu pian mengangkat duduk di antara dua sujud, maka itu adalah Nabi Ishak. Pian baca di antara dua sujud itu adalah Nabi Yakub. Lalu pian membaca Rabbi Firli, nah itu adalah Nabi Yusuf, meminta dengan kemuliaan. Nabi Yusuf itu masuk oleh mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Kisahkan enggak? Apa tadi melakukan kopi? Hah? Kisahkan. Nah, itu Nabi Yusuf. Nah, jadi kalau kemudian kita hendak berdiri mengambil rakaat yang kedua, itu adalah Nabi Musa. Siapa Nabi Musa ya Pak? Tegas, disiplin, orangnya lembut, tapi tegas dan disiplin. Makanya kita sujud, ketika kita hendak habis sujud, untuk terus sujud, hendak berdiri itu nak tambah. Batabi-tabi, dikotok sok. Langsung. Nah, ini semua kanan nih hari ini tahu ya. Nah, jadi bila pian sudah berdiri berdekap tangan itu adalah Nabi Daud. Bila pian sudah mengangkat hendak membaca Subhanallah azim, itu adalah Nabi Zakaria. Kemudian pian hendak duduk tahiyat akhir, itu adalah Nabi Yahya. Kemudian pian berdiri duduk hebatnya antara betis pian. Tahiyat awal adalah itu apa? Tahiyat awal kan bisa ini kalau ada bersorong, itu adalah Nabi Yahya. Bila ia sudah pian duduk bersorong itu adalah Nabi Syuaib. Bila jumpulnya berjongkok itu kena jumpul batis, itulah Nabi Saleh. Bila ia pian kena hendak ke kanan salamnya, itu adalah Nabi Daud. Nang ucapkan salam, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himpun sudah 25 nabi. Bila pian salah bacaan tadi, maka yang 25 nabi, nabi yang tidak bisa menjawab, dan nabi itu anak buahku dulu nang 24 itu. Bila ada diri senang itu hanya takut disiden. Nah, yuk kita pian. Makanya Allah memberikan rezeki wadah pian. Beberapa hari kita Allah, bila orang kada sembahyang dosa orang sembahyang makan, maka dikonsumsi berdosa. Itu bahari. Wah, ini ulun jelasakan. Allah memberi pagi makan, siang makan, malam makan. Rezeki luar biasa datang. Pian kada sembahyang, hukumnya riba pemberian Tuhan. Nah, asar pun dalam madahakan. Jadi lebih aku sembahyang riba tuh. Tuhan beri taruh rezeki, biar memakannya begawi kada apa kada memakan, hukumnya riba. Harus jauh-jauh, pian aja bilang ada orang masuk begawi kada apa kada makan ampun orang, ampuni ikhlas kada. Misalkan ikhlas, riba. Itu yang jelas sudah di hadapan ini kan kelihatan ini. Allah rahsiakan, waghfir li zambi, kayaknya aku buka sudah pada hari kiamat. Yang datang ke rumah orang, masuk ke dalam misi sudah ada, masuk 47 orang makan. Ada riba dan yang ini ada pemilihan makan
Iwak ada bisa makan, ayam ada bisa makan, semua kan bisa makan. Iwak sudah siap kalau menyediakan, ada bisa makan. Masuk kamar di rakwa istimewa nih kan. Anak 4 kawan jangan angkon rumah, tinggal di kan situ. Keluar muncul, makin jurang penijak butang. Nah itu nang jelas. Nah kayak apa jangan sampai menimbulkan riba. Nah jadi ulangi. Dari pian berdiri tadi sampai pian rokok Sami Allahu liman hamidah iktidal itu namanya dari Fatihah itu termasuk adalah niat. Semua itu di dalam rukun yang 25 Nabi adalah niat. Ketika pian sujud, nah itu sifat-sifat Allah tajalli pada pian, yaitu adalah apa? Kudrat, iradat, ilmu, sama basar, alam dan hayat. 7 sifat. Lalu masuk ke dalam diri pian Nur Sayyidina Muhammad, maka berdirilah sifat-sifat 20 yang ada pada pian, yaitu apa? Wujud, hidam, baka, mukhalafatuhu lil hawadis, iyamuhu ta'ala bin nafsi, wahdaniyat. Masuk itu kena semua. Jadi nang awal pian takbir itu adalah mengharamkan, maksudnya mengharamkan itu haram di dalam takbiratul ihram. Paham lah pian? Allahu Akbar. Kali ingat lagi nih, cuma ingat dengan Allah itu haram, mengharamkan artinya lain kafir, lain mengharamkan arti itu haram di dalam takbiratul ihram. Nang menyaksikan kena salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menyaksikan ya. Yang menyaksikan mana? Iyamuhu ta'ala bin nafsi wahdaniyat. Bila niat awal penukut ke belakang pun mincing. Karena kau menyaksikan wahdaniyat. Itulah sifat 20 tajalli pada dia. Siapa yang tajalliakan? Dia adalah Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pian-pian kawa ibadah itu dengan berkat sidin. Nabi Adam bisa kawa begini itu berkat Nabi Muhammad, berkat Nur Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Adam berbuat khianat, diusir dari surga, keluarkan dari surga. Nabi Adam itu luar biasa. Dalam surga rezeki beliau itu ada makanan. Ada kemakanan, rezeki datang terus. Imbas sembahyang datang rezeki, imbas sembahyang datang rezeki. Berbuat khianat. Melihat seorang perempuan, melihat itu ada buah-buah kolbi, diambil karena cinta. Wan bini yuhibbun nahum kahobilah dengan cinta karena Allah diambil. Itu karena Allah diambil, diusir oleh Allah. Apalagi kita karena siapa-siapa, karena nafsu diusir dari surga. Begitu diusir dari surga, keluar muka pintu surga ada tulisan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada bertanya, ya Allah ya Rabb, maafi ya Allah, apa itu? Tulisan apa itu? Aku tahu cuma aku aja. Itu siapa itu? Nur Sayyidina Muhammad tulisannya, Muhammad tulisannya. Yang ada cuma aku, kenapa itu siapa itu? Ujar Allah, kalau ada Nur Muhammad tidak aku ciptakan engkau. Karena sebab ada Nur Muhammad maka berdirilah engkau. Nah, jadi kita tuh di sinilah dicintainya dengan Nabi. Bila pian berbuat khianat, Nabi akan sedih. Bila pian senang dan gembira, maka Nabi akan meriah. Itu namanya sudah sifat 20 masuk ke dalam diri pian. Sifat Nabi masuk ke dalam diri pian. Umanya lagi di apa? Sudah jadi batang tubuh kita nih, karena bakalan najis sudah. Bila pian membawa hawa nafsu manusia, maka diri pian ibadah dengan Allah adalah najis. Bila pian membawa dengan sifat-sifat ini tadi tidak akan bakalan najis, maka berhuruflah dengan 2 kalimat syahadat. Jadi hurufnya kalimat syahadat, ulangi lagi yang tadi hendaknya tadi di mana di tahiyat tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah. Itu Nur Sayyidina Muhammad lah. Ini umpama di tuhur ulun. Nah, tangan. Ini umpama di tuhur. Ini umpama, jadi at-tahiyyatul mubarakatuh. Tangan dulu ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, berjabatan dengan Nabi sallallahu. Makanya bahasa kumpul itu mencium batisnya Nabi. Batis Sidin dicium, Sidin melihat Nabi di batis Sidin, nurnya Nabi. Nur orang Wahabi itu kan perakannya gila loh. Itu deh.
Orang gagal paham kok kali. Itu karena saking cintanya Abbas Akumpul tuh. Mencium Sidin. Mulia Nabi kan mulia Abbas Akumpul kan. Nabi mencium berarti Sidin. Hakikatnya itu kenapa? Sidin tadi karena nur Nabi menciumnya itu bukannya kalau kita melihat manusia kecumuan ini jelas sudah kafir. Tapi melihat nurnya Nabi Muhammad tadi lah, Sidin itulah yang dicium Sidin. Maka Sidin mencium berarti Sidin. Berarti Sidin dicium Sidin karena melihat nur Nabi Muhammad di situ. Gagal paham ini salah harus saya. Itu ilmunya Sidin. Makanya Sidin itu orang mati bisa membangunkan orang hidup. Contohnya Sidin. Bah kita bayang ziarah ke makam Sidin dijamin. Haulan Sidin dijamin. Ayo apa? Siapa memberi makanik? Nang kadang mantin itu. Memberi makanik banyaknya orang cukup ayani 3 kali sehari makan. Bemalam pulang ada 5 hari. Bemalam terjamin makan orang yang datang. Sidin memberi karena karamah Sidin wali Sidin itu ngarannya orang mati bisa membangunkan orang hidup. Mudah gak paham nih bingung. Itu orang yang berilmu sampai ke mati ilmunya ada. Nah ini mau kita mati ini bangkai wara. Nah itu maknanya. Karena apa? Semua ada di dalam diri kita. Ilmu-ilmu Allah itu ada dalam diri kita. Jadi namun bujurakan itu adalah para ulama, para anbiya, para shodiqin, para sholihin, syuhada. Itu yang membujurakan mengajari dia. Ambil jari dia lagi nak kulit, nak kutu. Diadakan majelis sudah apalagi. Nah, jadi di situ bagi engkau pandang bukan pandang makhluk tapi pandangan daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kian tenang. Sifat 7 mata, telinga, tangan, batis, melihat sudah berapa. Nah, ini sifat nang pian pandang mengangkat takbir itu pandangan pian adalah sifat-sifat 7. Dengan kudratnya aku kau berdiri, dengan kudratnya aku kau mengangkat, dengan kalamnya aku berbicara, dan bukan kalam pian. Kalam itu mentong pian, bilihnya membaca Allah bunyinya kalam, bukan pian lagi kalah. Kalau bahasa kita tuh muntong pian, nang bunyi muntong, ampun Tuhan, bahasanya tidak. Pempian kita pada muntong bos malah jujur kan ketika di atas dalam mati itu nih. Wih, itu bangun. Malaikat suruh bangun, muntong kemana? Sauti bang aku lagi menyehuti, muntong itu ada di sini. Bunyinya mana? Ampunku kembali kepada Allah. Matika melihat, aku semalam melihat. Bujur kan kita? Ainun, mataku bujur gimana? Bujur. Sekarang mati, buka sidin bola matanya, ada ciling-ciling. Nah mati itu buka itu matanya ada, paling balik dia takutan. Buka matanya, kemana kelihatannya? Kembali pada Allah. Ya nah waktu sujud tadi itu, ini sujud nih jangan lupa aja matanya. Nah ini ilmu ya. Ini kira lupa aja beredan sujud. Sujud jangan berpajam, buka mata pian. Karena otot-otot mata itu adalah olahraga untuk mata. Supaya jangan mudah kaur. Buka makanya, jangan mengiling itu kan. Buka sujudnya. Nah ini kadang 4 jam. Bisa main 4 jam apa? Nah, buka mata. Nah, itu makanya dapat pahala otot mata itu adalah olahraga. Tidak dalam sujud itu tidak ada dalilnya kurang 4 jam mata, tidak ada. Makanya hantarkan jarimu, 10 jarimu ke hadirat Allah, dada ke Baitullah, hati ingat awan Allah, mata ke tempat sujud adalah pepajam. Kalau mata ke tempat sujud, bila kian berdiri jangan keluar daripada sejadah pian. Bila mata pian bersejadah, masuk pikiran-pikiran yang keluar daripada pikiran hati pian. Artinya ada khusyuk lagi. Pas pembatas sejadah, cukup pekan dari situ. Jangan keluar, jadi sujudnya jangan bapak jam. Ilmu ulang dah penting. Jadi engkau itu jasidin berpaling daripada hadapan engkau, dan di hadapan engkau itu adalah Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau
tundukkan kepalamu dan menjagakan akan hatimu. Nah, jadi kita tunduk di hadapan kepala, di hadapan Allah. Tundukkan hati dan kepala kita. Artinya kita tuh seolah-olah mau kada paham, menurut orang paham, melihat wah ini gerakannya Allah. Amun Allah masih ada sifat diri kita dengan berkat Sayyidina Muhammad, aku bisa sembahyang. Nah, apa ngalihnya? Dan paham mana ada Muhammad. Karena pian bilangnya sudah paham nih itu tadi, kada lagi pian takutan mati. Jadi pian dulu kayak aja. Karena takut lagi mati biar karena cukup sudah sanggup. Pian tuh boleh ke kampung mau cukup sanggup tenang ada. Tenang. Coba duitnya kada cukup. Ayo. Putup-putupan hati. Amanya cukup, tenang. Nah itulah hikayatnya. Orang tuh cukup nyaman. Ada guru aja minta amalan, nang saraba ada. Dia ni nyaman, kena belum dia paling dekat peloma kali beres. Ada dia orang dari beres, nyamannya dia lagi guru. Ulah nak ikut ilmunya aja, nang sarabadan. Dia lah sedikit dulu aja, asal sarabadan. Ujar kok boleh, aku bari amalannya. Jangan mengkir. Bila kamu mungkin tak boleh. Apa aja mungkinnya? Bisul ada, koreng ada. Dulu aja. Kan sarabadan tadi. Sarabad salah juga lah. Nah jadi itu. Jadi hendaklah engkau tundukkan kepalamu. Nah, jadi tahiyat tadi, ulangi di tahiyat tadi. Jadi kita ketika tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Kita seolah mengucap salam dengan Allah. Allah sahuti salam kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allah beri salam kepada kita. Kita berdialog dengan Allah. Lalu kita kan salam tadi tangan cap menangkap, seolah bersalaman dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik tangannya sedikit supaya hitung menjadi 6. Ulangi nak atau kalau paham. Jadi ini kan batis duduk sudah tahiyat akhir. Batisnya kayak ini. Tahiyat akhir kita olah. Jangan bersantuk apa nih, jangan bermiring, ratakan. Duduk tahiyat akhir. Tadi 7, ulangi dari sujud sudah, kita duduk sudah 7 sifat, kudrat, iradat, ilmu sama bahasa kalam hayat, 7 sifat sudah ada. Yang 6-nya jadi lintuh sebelah sini 7, tadi sudah 7, 8, ke sebelah sini 9. Kita menarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tarik itu 9. Jangan gancang menariknya, kira-kira aja. Asal bergerak aja, jangan dihitung. Iya, jadi hitung. Nah, jangan menghitung. Itu nggak ada yang hitungan. Ada karena ibadah, karena Allah, hitungan itu. Tarik sedikit. Sudah ditarik itu nggak? 8, 9 betisnya bersurung, 10 berdiri. Nah, 11 tahiyatnya tadi. Bujurakannya bujur. Nah, 11 kita, 12, 13 ibu jempolnya. At-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Karena asyhadu an la ilaha illallah. Bimbai di jempol batisna. Asyhadu an la ilaha illallah. 13 nih, nang ini mencukupi 13 rukun sudah. Sampai sudah Allahumma shalli ala Muhammad, tundukkan. Seolah-olah kita melihat nur Sayyidina Muhammad. Nah kayak apa kita mencangangi matahari? Cahaya matahari itu kayak apa kita cangangi? Kalau tahan mencang bertunduk kita. Kayak itu juga kita melihat Nabi. Ini melihat Nabi, nah seolah-olah kita melihat Nabi, dia mencangi matahari, tunduk akan, umpatakan tangan kita turun akan sampai bila alam menaik kami majid masih dicagat nih enggak. Umpatakan. Jadi apa kita mencangi matahari, ada tahan kalau seolah-olah kita begitulah mencangi Nabi. Jadi kita tunduk akan hati kita, hati tunduk akan. Nah itulah mendapat kesafaatan dan keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pian cukup kememinahnya, itulah mendapat kebahagiaan. Jadi ketika pian mati, kena kadang alih atau utang. Hai nafsu mutmainnah irji'i, hai jiwa yang tenang, tubuh yang kasar yang tenang atas aku. Artinya kalau sudah mati itu mana? Kalau tubuh kan berbagi tenang. Nah, kena
cap langsung datang malaikat rahmat, datang malaikat azab. Jangan malaikat azab, nopo azab, jangan dia malaikat rahmat, itu kaumku. Bah, ini ampunku. Ajab, jangan kaumku, karena amal-amal ada di situ. Itu orang yang sudah makamnya sudah sampai, mudah-mudahan kita sampai ke makam itu. Sadang ada lagi kali, kena minggu kena kita insyaallah. Nah itulah yang 20 sifat Nabi yang masuk di dalam diri kita dengan berkatnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi itu tadi kita mendapat kegembiraan dan kesenangan. Pian bisa tertawa, pian bisa makan, pian bisa minum, pian bisa guring karena berkatnya Nabi. Nabi itu bisa guring, hati sidin kada guring. Nah kita ketujuh bisa Allah mendapat masalah, mata bapajam, hati kada kau guring, dapat masalah. Kalau Nabi tidak ada masalah. Kenapa Nabi? Karena Nabi yang dikasihi Allah, yang disayangi oleh Allah. Mudahan kita sama dengan disayangi oleh Allah seperti Nabi. Al-Fatihah.